Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Malam hari ini kita fokus pada asrornya, rahasia-rahasianya. Asror itu di mana sih? Ini kalau kita bikin peta, cara kita beragama itu kan seperti ini. Dasarnya adalah iman. Kalau kita sudah beriman, maka kita bertanggung jawab untuk belajar bagaimana cara kita beriman yang baik dan benar. Nah, makanya setelah iman itu kan kita terus belajar memahami. Kalau zaman kita kecil dulu ya ngaji. Apa yang harus dilakukan, apa yang jangan dilakukan. Setelah paham, tahu, terus dipraktekkan. Nah, itulah Islam. Jadi syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu kan ketika di hadis itu loh, mal iman, mal ihsan. Itu kan Islam itu ya menjalankannya. Cuma sebelum menjalankan kan harus ngerti caranya. Itu makanya bahasa saya pemahaman. Jadi iman saja tidak boleh berhenti. Nanti tidak ada buktinya. Dipahami terus dijalankan. Nah, disitulah Islam. Kalau menjalankannya sungguh-sungguh serius, mantap, sedalam mungkin, seserius mungkin, ditambah yang sekiranya tidak hanya wajib, sunnah-sunnah juga dijalankan, disitulah nanti ihsan. Jadi, ada ihsannya plus kemudian dari situ nanti ada sekelompok ulama, orang-orang pinter, kalau bahasanya Al-Quran itu ar-rasikhuna fil ilm. Orang-orang yang mendalam ilmunya. Itu mengungkap rahasia di balik. Kalau tadi kan kita memahami, kemudian menerima, menjalankan. Nah, level asror ini berusaha mencari rahasianya. Nah, makanya kadang-kadang orang menyebutnya dengan istilah hikmah. Seperti minggu lalu kita belajar toharoh. Ya kita ngertinya seperti itu caranya wudhu. Seperti itu caranya kita mandi besar. Tapi ternyata di balik setiap gerakan, di balik setiap aktivitas ada rahasianya. Nah itu levelnya level asror. Kita tidak wajib sampai level asror. Tapi kalau kita ngerti level asror, tambah mantep. Ibadah itu tambah nikmat. Tapi seandainya nggak nyampe ke sini pun, ya tetap kita harus menjalankan iman, tetap dalam keislaman. Tapi kalau kita bisa menjangkau ranah asror atau hikmah ini, kita akan semakin mantap, semakin nikmat dalam berislam. Nah, jadi rahasianya di situ. Makanya Imam Ghazali itu memberi judulnya Asror. Asroru sholah, asroru toharoh. Dalam rangka biar kita semakin mantap lagi, semakin dalam lagi. Biar ibadahnya tidak hanya rutinitas, tidak hanya kayak anak sekolah kalau upacara hari Senin itu kan kayak rutinitas terus begitu, tidak ada rasanya. Kalau tidak ada rasanya kan eman-eman, padahal di balik itu ada hikmahnya yang luar biasa. Disitulah tujuannya Imam Ghazali menulis bab-bab yang ada istilah asrornya. Baik, bismillah. Ini saya tidak mendetail di semua bagian. Jadi tentang asror ini sebenarnya ada 7 bab. Atau sebut saja 7 subbab. Banyak buku-buku yang kalau di kita itu diterbitkan, dipotong-potong dari Ihya. Kalau Bapak Ibu mencari ada nanti buku yang judulnya Rahasia Sholat. Ada buku yang judulnya Rahasia Bersuci. Nah, itu menukil saja, motong saja dari Ihya. Karena memang di setiap babnya itu kayak satu buku. Saya tadi bilang tentang sholat itu
200 halaman tentang sholat. Itu ya sudah jadi sak buku sendiri. Jadi makanya bisa Ihya itu kumpulan dari 40 buku, bisa dibilang begitu. Nah, yang tentang sholat ini, yang Bapak Ibu kalau membaca Ihya itu ada 7 bab. Bagian pertama itu fadilah sholat. Bab kedua amalan zohirnya sholat. Pengutamaan amalan zohir dari sholat. Bab ketiga, pengutamaan amalan batin dari sholat. Imam sholat dan cara mengikuti imam. Sholat Jumat dan adabnya. Macam-macam masalah nanti yang berhubungan dengan sholat. Dan yang terakhir, amalan sunnah. Ya karena keterbatasan waktu kita, saya tidak menjelaskan semuanya. Beberapa sudah banyak dijelaskan. Bapak Ibu juga insya Allah sudah menjalaninya dan sudah tahu maksudnya. Kita fokus saja malam hari ini pada asrornya, khususnya rahasia dari fadilahnya, amalan zohirnya, dan amalan batinnya. Nanti kalau ada waktu bisa kita lanjutkan kalau ada waktu sisa tentang sholat Jumat dan macam-macam, termasuk yang sunnah-sunnah. Tapi bagian-bagian nanti belakang yang tentang sunnah, tentang sholat Jumat itu lebih banyak pada adab dan kaifiatnya. Tapi kalau tentang asror itu nanti banyak di pengutamaan amalan zahir dan pengutamaan amalan batin. Nah, kita akan lebih fokus pada 2 subbab itu biar waktunya efektif. Baik, saya mulai. Saya awali dari fadilah. Fadilah, kalau di Imam Ghazali yang dibahas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ini tambah panjang lagi ternyata. Setiap bab masih ada subbabnya lagi. Ini nek orang pinter itu memang wawasannya luar biasa. Fadilah itu yang dibahas, fadilahnya sholat fardu, fadilahnya menyempurnakan rukun, fadilahnya jamaah, fadilahnya sujud, fadilahnya khusyuk, dan fadilahnya masjid dan tempat sholat. Ini di situ ada nanti beberapa fadilah. Coba kita bahas, yang belum terbahas bisa Bapak Ibu baca langsung. Saya awali dari fadilah sholat. Ini yang sholat fardu. Di situ nanti panjang sekali Imam Ghazali menyebut macam-macam dalil. Dari Al-Quran, dari hadis, asarnya para sahabat. Itu kalau saya simpulkan, maksudnya semua asar dari ayat dan macam-macam itu, sholat itu secara umum fadilahnya adalah dia adalah tiangnya agama. Yang kedua, penanda muslim dan kafir. Yang ketiga, amal yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian penghapus dosa dan kuncinya surga. Ini saya yang mengelompokkan sendiri. Tapi karena fadilahnya macam-macam. Kalau Bapak Ibu membaca itu luas sekali. Tapi bisa dikelompokkan ini. Tiangnya agama itu ya Islam ini masih tegak apa tidak, itu tergantung umatnya masih mau sholat apa enggak. As-sholatu imaduddin. Kita juga secara pribadi sebagai seorang muslim itu parameter paling mudah. Kita ini serius beragama atau tidak, mau sholat apa tidak. Nah, makanya kalau di desa-desa itu kadang-kadang kalau mau ngambil menantu apa-apa itu sering yang ditanyakan sembahyang enggak, sholat enggak. Karena memang parameter paling mudah untuk mengukur keseriusan seseorang beragama itu mau sholat. Jadi ya meskipun ada yang bilang kan enggak cuma sholat, bisa akhlaknya, bisa iya macam-macam. Nanti juga ditelusuri ke situ. Tapi ukuran paling sederhana untuk melihat keseriusan seseorang dalam agamanya itu sholat. Kalau sholat saja tidak mau, apalagi yang lain-lain yang berat-berat, zakat, puasa. Jadi logika sederhananya begitu. Jadi maka sholat
disebut sebagai tiangnya agama, imaduddin. Kemudian di banyak dalil disebut juga sholat itu jadi penanda. Ini bedanya muslim sama kafir. Jadi kalau ada orang tidak mau sholat, ya sudahlah. Meskipun tidak usah kita bunyikan dia kafir, dia oh berarti dia sudah ingkar. Jadi itu penandanya itu. Kalau disuruh sholat tidak mau. Apalagi menyepelekan sholat, ya sudah. Jadi sederhana. Tidak harus terlalu jelimet dikejar-kejar. Enggak, kamu mau sholat enggak? Kalau dia enggak mau sholat, ya sudah. Berarti memang engkau sudah ingkar, kufur. Nah, terus kalau ini dari sisi identitas keberagamaan. Ada juga dari sisi keutamaan. Sholat itu amal yang paling dicintai Allah. Ini, kalau kita memang cinta dengan Allah, maka harusnya yang kita lakukan adalah amal yang paling dicintai. Dan melakukan sesuatu kepada yang kita cintai itu kan nikmat. Kalau kita sholat rasanya kok belum nikmat, masih beban, itu mungkin cinta kita pada Allah perlu ditingkatkan levelnya. Masih berat, saya itu Pak sholat ini rasanya beban gitu ya. Berarti mungkin masih harus di-upgrade lagi kualitas batinnya. Nanti kita belajar dari Imam Ghazali malam hari ini. Penghapus dosa. Nah, itu contohnya yang di bawah itu. Sesungguhnya sholat yang 5 itu menghilangkan dosa seperti air menghilangkan daki. Ini hadis dari Kanjeng Nabi. Termasuk juga sesungguhnya sholat itu menghapus dosa yang terjadi di antaranya selama bukan dosa besar. Nah, jadi ini fadilahnya sholat. Ini saya enggak, ini menampilkan saja. Ada beberapa dalil, beberapa argumen tentang keutamaannya sholat. Termasuk yang terakhir, barang siapa nanti menjumpai Allah sedang dia menyia-nyiakan sholat, maka tidak dipedulikan oleh Allah kebajikan-kebajikannya. Jadi amal baik kita yang lain itu dicueki oleh Allah kalau kita mencueki sholat, kalau kita menyia-nyiakan sholat. Jadi, yang menyia-nyiakan itu maknanya luas, tidak cuma meninggalkan sholat, menyepelekan sholat. Tidak serius dengan sholat, ya Allah nanti tidak akan serius melihat amal kita. Karena sholat ini amal yang paling dicintai. Nanti ada juga dalilnya awaluma yuhasabu, yang pertama dicek oleh Allah besok di yaumul hisab itu sholat. Hari ini masih banyak teman-teman, kadang-kadang saya ada yang tanya ke saya, Pak, apa sih pentingnya kita masih sholat itu? Itu biasanya 1-2 mahasiswa yang genit itu pertanyaannya seperti itu. Jadi sebenarnya jawabannya ya sederhana. Itu bukti keimananmu, kepercayaanmu. Kalau memang ngaku percaya, apalagi cinta pada Allah, ya yang engkau lakukan adalah yang paling dicintai oleh Allah, yaitu sholat. Terus, nah ini menyempurnakan rukun. Ini disinggung secara khusus oleh Imam Ghazali. Saya tidak tahu, jangan-jangan relevan dengan kita yang sebenarnya sudah rajin sholat. Tapi kadang-kadang tidak terlalu serius dengan sholat. Saya kalau mendekati Ramadan ini tentang menyempurnakan rukun itu yang terbayang di saya itu sholat taraweh. Selalu nanti sebentar lagi ada yang nge-share sholat taraweh yang kayak orang balapan itu. Cowopetnya luar biasa. Saya tidak ngomong sah atau tidaknya ya, tapi menyempurnakan rukun itu bagian dari penghormatan kita pada sholat. Ada dalilnya, kalau ada yang tanya dalilnya, ini sabdanya Rasulullah, barang siapa mengerjakan sholat pada waktunya dan melengkapkan wudhunya, menyempurnakan rukuknya, sujudnya, dan khusyuknya, niscaya sholat itu naik dengan warna yang putih bersih seraya mengatakan kiranya Allah menjaga engkau sebagaimana engkau telah menjaga aku. Jadi sholatnya disempurnakan. Tidak harus ke susu-susu segera selesai. Wong menghadap Allah itu kan nikmat.
Bapak Ibu mungkin masih ingat ya, banyak dalil yang menyatakan kenikmatan puncak besok di surga setelah segala kenikmatan kita rasakan adalah melihat Allah. Melihat Allah berarti berhadapan dengan Allah. Dan kita sebenarnya sudah ada momen berhadapan langsung dengan Allah waktu sholat. Tapi banyak di antara kita yang tidak kerasan saat sholat. Bukti ini pengen cepat selesai. Itu menunjukkan mungkin batin kita belum terlalu cinta sama Allah. Selanjutnya kalau kita sholat tidak sesuai waktunya, tidak melengkapkan wudhunya, tidak menyempurnakan rukuk, sujud, dan khusyuknya, niscaya sholat itu naik dengan warna yang hitam, gelap. Seraya mengatakan, disia-siakanlah engkau oleh Allah sebagaimana engkau telah menyia-nyiakan aku. Sehingga ini lanjutannya sabda Rasulullah, kalau dikehendaki oleh Allah, apabila sholat itu dilipat sebagaimana dilipatnya kain yang buruk, kemudian dipukulkanlah kain itu ke mukanya. Jadi ini ilustrasinya dari Kanjeng Nabi ini unik. Kalau sholat yang asal-asalan itu diibaratkan kain, begitu selesai sholat, kain yang jelek, yang robek-robek itu dilipat, terus ditamparkan ke muka kita. Karena sholatnya tidak mutu, tidak berkualitas. Nah, ini keutamaan menyempurnakan rukun. Maka Bapak Ibu, mari kita latihan sholat yang semakin baik, semakin berkualitas. Ada lagi sabdanya Rasulullah, sejahat-jahat manusia mencuri adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Jadi yang mencuri dari sholat itu berarti sholatnya tidak sempurna. Dipotong-potong, sholatnya tidak utuh, pokoknya nyari enaknya saja. Jadi sholat yang tidak ada rasanya. Terus, nah kalau ini saya tidak menjelaskan, Bapak Ibu insya Allah sudah ngerti sepenuhnya. Tinggal menjalankannya mungkin yang masih sering bolong-bolong. Bahwa sholatul jamaah tafdulu sholatal fardhi bisab'in wa isyrina darajah. Sholat jamaah itu lebih utama dari sholat sendiri 27 derajat. Ini insya Allah Bapak Ibu sudah ngerti, saya tidak perlu menjelaskan tentang ini. Tinggal diistiqomahi yang sudah, kemudian dimulai yang belum, itu saja. Ini biasa, kalau hari ini sih bisa ada alasannya karena corona terus tidak ke masjid, ya tidak apa-apa di rumah, yang penting jamaah, keluarganya dibiasakan dengan jamaah. Syukur-syukur masjidnya sudah buka, bisa jamaah lagi sekarang. Karena memang fadilahnya besar. Di bawah itu saya masukkan asar yang juga diriwayatkan oleh Imam Ghazali di Ihya. Misalnya seorang tabi'in Maimun bin Mahron. Beliau ini wali negeri Irak. Jadi satu ketika beliau ke masjid, jamaahnya sudah bubar. Nah, beliau itu terus bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bagi dia musibah besar. Terus beliau bilang, sesungguhnya keutamaan sholat berjamaah ini lebih baik bagiku daripada menjadi walinya negeri Irak. Nah ini buat pelajaran bagi kita. Kalau telat jamaah, innalillahi. Padahal kadang-kadang kita ya sengaja tidak berangkat jamaah. Nah terus ini saya tidak tahu, ini Imam Ghazali yang bilang, ulama zaman dulu itu, jangankan tidak jamaah, telat takbir rokaat pertama, itu mereka menyesal meratapnya sampai 3 hari. Kalau terlambat jamaah itu bisa sampai 7 hari meratap. Meratap itu berarti bertobat di hadapan Allah. Jadi para ulama zaman dulu itu kalau telat takbir pertama saja itu sampai 3 hari mereka tobat mati-matian minta ampun pada Allah. Kalau telat tidak jamaah itu bisa sampai 7 hari. Imam Ghazali yang meriwayatkan seperti ini. Paling tidak menunjukkan bahwa sholat jamaah itu sangat penting. Nah, kalau ini jadi yang di fadilah-fadilah ini oleh Imam Ghazali bagian-bagian paling kunci dari sholat. Sujud
Ini bagian paling esensial dari sholat. Makanya itu ada di surat Al-Alaq itu wasjud waqtarib. Dan bersujudlah dan mendekatlah pada Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa posisi kita yang paling dekat dengan Allah adalah posisi sujud. Makanya di hadis yang bawah itu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang lebih mendekati seorang hamba kepada Allah ialah apabila ia sujud lalu memperbanyak doa ketika itu. Jadi mari Bapak Ibu, kita punya sering sekali momen sangat dekat dengan Allah, yaitu waktu sujud. Silahkan diperbanyak doa, tidak masalah waktu sujud. Dan orang yang sujudnya sempurna, utuh, itu ada kalimat surat Al-Fatih yang kadang-kadang orang salah paham. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Engkau melihat di wajah mereka asarus sujud. Kalau Imam Ghazali menyimpulkan asarus sujud itu bukan tanda di kening yang fisik, tapi cahaya kekhusyuan yang menembus cemerlang dari batin ke lahir. Jadi kalau tafsirannya Imam Ghazali, orang yang sujudnya mantap, sholatnya sempurna, itu cahaya kekhusyuan itu tampil dalam kesehariannya. Jadi cahaya kekhusyuan itu kelihatan dari orangnya tenang, mantap, tidak aneh-aneh. Makanya sholat itu dalam Al-Quran disebut tanha anil fahsya wal mungkar. Perbuatan keji mungkar tidak mungkin dilakukan oleh orang yang khusyuk. Yang ada asarnya. Jadi tidak sekedar sholat terus selesai sholat tidak ada asar. Ini ada asarnya kelihatan apa? Jiwanya tenang. Kalau bahasanya agama, jiwa yang tenang itu jiwa yang mutmainnah. Kelihatan orangnya tenang, mantap, khusyuk meskipun dalam pergaulan sehari-hari yang biasa. Itu bisa kita rasakan, kan tidak harus ada cahayanya yang keluar begitu atau kelihatan di fisik, tidak begitu. Orangnya tenang, cahaya kekhusyuan itu perilakunya itu menampakkan dia orang yang mantap dan tenang. Dan ini bisa lahir, bisa muncul ketika kita serius menjalankan ibadah sholat. Baik, itu selanjutnya juga ada, aku tidak minta tolong sesuatu di dunia ini selain kepada sujud. Selain kepada sujud itu maksudnya ya saat sujud aku banyak berdoa. Tiada satu perkara pun pada hamba yang disukai oleh Allah selain daripada orang yang menyukai berjumpa dengan dia. Dan tiadalah waktu hamba yang lebih dekat kepadanya selain saat di mana ia bersujud kepadanya. Ini menunjukkan fadilahnya sujud. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau ini khusyuk, ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh orang-orang yang sholat itu gimana caranya khusyuk. Ini nanti bapak-bapak, ibu-ibu mesti nanti ada yang, Pak, gimana caranya bisa khusyuk? Itu saya selalu ditanya. Saya juga masih berusaha untuk bisa jadi khusyuk. Ada beberapa indikasi isyarat dari Al-Quran juga hadis tentang cara untuk khusyuk. Ya, dalilnya khusyuk yang saya tampilkan itu surat Toha misalnya ayat 14. Akimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Berarti dari situ bisa kita simpulkan, oh sholat yang tidak khusyuk itu sholat yang tidak ingat Allah. Orang yang sholat tapi tidak ingat Allah itu termasuk orang-orang yang ghafilin. Makanya ada wala takun minal ghafilin. Surat Al-A'raf ayat 205. Nah, dari sini bisa kita simpulkan pertama, oh berarti khusyuk itu ketika kita sholat, kita ingat Allah. Itu saja dulu. Ini kelihatannya sederhana, tapi ya kadang kita sholat itu pikirannya tidak karu-karuan, melayang kemana-mana lah. Mungkin
konsentrasi di awal, setelah itu sudah ngelambiar kemana-mana. Itu berarti Allah yang tidak hadir. Jadi Allah kita hadirkan, lidzikri. Jadi dirikan sholat agar bisa mengingatku. Paling tidak kalau dalam hidup kita saking sibuknya kita lupa terus dengan Allah, ya setidaknya waktu sholat ini kita ingat Allah. Kadang-kadang sholat itu saking rutinnya kita jalankan, sampai Allahnya kelewatan. Jadi kita sholat demi sholat itu Allah tidak mampir sama sekali. Kita tidak mengampirkan Allah, padahal itu kita sedang berhadapan-hadapan dengan Allah. Kalau di orang Jawa itu tidak manggake Allah untuk masuk, untuk hadir. Padahal aqimis sholata li dzikri. Jadi kalau Bapak Ibu ingin gimana tipsnya sholat khusyuk, ya katanya Al-Quran, ingat saja Allah waktu sholat. Nah, ini ada tips lagi dari surat An-Nisa ayat 43. Hatta ta'lamu ma taqulun. Ini juga isyarat, sebenarnya ini ayat yang berhubungan dengan zaman Nabi, ada sahabat-sahabat yang seneng mabuk. Ada peristiwa sahabat yang sholat dalam keadaan mabuk. Terus diingatkan bahwa tidak boleh seperti itu. Kamu harus sholat dengan sadar hatta takulu ta'lamu ma taqulun. Sampai engkau tahu yang engkau katakan. Ini sebenarnya isyarat dari Al-Quran. Ayo kalau kita sholat, kita ngerti kita itu mengucapkan apa. Nah, mungkin mulai nanti ini Bapak Ibu monggo dibuka kitab tuntunan sholatnya sambil dicek. Ini kalau saya membaca kalimat ini artinya apa? Hatta ta'lamu ma taqulun. Jadi kalau baca tasbih itu maknanya subhanallah, apa? Ya waktu ruku, waktu sujud yang tasbih 3 kali itu kan Robbiyal A'la, Robbiyal Azim, itu artinya apa sih? Nah, biar apa? Lebih meresap, lebih masuk. Masa kita memuji Allah, bertasbih pada Allah, tapi Allah tidak hadir. Cara untuk menghadirkan Allah antara lain apa? Sadar arti yang kita katakan. Nah, ini juga bisa jadi tips, karena khusyuk itu penting. Nah, itu dikuatkan oleh hadis. Laisa lil abdi min sholatihi illa ma'akola minha. Jadi tidak ada bagi seorang hamba dari sholatnya kecuali yang akola minha. Akola minha itu yang dia sadar. Jadi sholat yang kita sadar. Bukan karena rutinitas, bukan karena kita terbiasa sehingga tidak perhatian kita ngomong apa, mengucapkan apa. Berarti tidak akola minha. Nah, terus ada lagi hadis yang menyatakan innamas sholatu tamakkunun wa tawadu'un. Cara untuk khusyuk lagi ada tips tamakkun wa tawadu'. Jangan terlalu banyak gerak, yang mantap tawadu', rendahkan diri. Ini juga tips dari hadis. Jadi, ya kalau sholat fokuslah, jangan gerak yang macam-macam, tidak perlu, dan rendahkan diri, rendahkan hati. Sehingga sholat kita tidak sia-sia. Makanya ada yang terakhir itu hadis, kamin ko imin hadzuhu min sholatihi at-ta'abu wan nasobu. Berapa banyak orang sholat yang dia hanya dapat capek dan lelahnya saja dari sholat yang dia lakukan. Nah, ini sebenarnya panjang uraiannya Imam Ghazali tentang khusyuk di sini. Nanti di belakang masih ada lagi, tapi paling tidak dari bagian fadilah ini kita bisa belajar. Yang pertama untuk khusyuk, mari kita ingat Allah, menghadirkan Allah saat sholat. Biar tidak termasuk orang yang ghafilin. Kemudian yang kedua, kita tahu, kita sadar apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan dalam sholat. Yang ketiga, tawadu. Kalau bahasa fikihnya sholat itu kan isinya cuma 2. Batinnya khusyuk, lahirnya khudu. Khudu itu tawadu. Khudu itu jangan gerak macam-macam. Para ahli fikih itu bahkan sampai memberi rumus,
jangan gerak lebih dari 3 kali. Misalnya Imam Syafi'i itu sebenarnya dalam rangka apa sih tidak boleh gerak 3 kali? Itu dalam rangka khudu ini. Biar kita tawadu, tidak aneh-aneh. Ya meskipun ini ijtihadnya Imam Syafi'i, kadang-kadang ya seandainya hanya geraknya sekali, tapi gerak yang tidak pantas ya tetap batal sholatnya. Kita tidak bisa, oh saya kan cuma gerakan, tapi geraknya apalah gitu yang sekiranya gerakan tidak pantas ya menurut saya kehilangan khudunya. Macam-macam hari ini kan gerak tidak pantas itu mungkin tiba-tiba sambil dada-dada lah, sambil apalah. Nah itu, oh saya dada cuma sekali, oh Pak, iya, berarti tidak konsentrasi sama sholatnya, kehilangan khusyuk dan kehilangan khudu. Nah, ya nanti sholatnya hanya dapat at-ta'ab wan nasab, dapat capeknya saja. Baik, nah kita masuk ke bagian inti sekarang tentang aktivitas zahirnya sholat. Jadi sholat ini kan rangkaian aktivitas lahir yang semoga ada makna batinnya. Saya bilang semoga karena kadang-kadang kita ini kelewatan, hanya dapat zahirnya saja. 5, 6, ada 6 aktivitas kalau kita sholat itu. Yang pertama zikir, terus membaca surat, membaca ayat, terus yang ketiga rukuk, yang keempat sujud, yang kelima berdiri, yang keenam duduk. Nah ini perhatikan makna dan maksudnya 6 aktivitas ini. Ini dalam uraiannya Imam Ghazali. Yang pertama apa? Ketika kita zikir. Zikir itu kan banyak sekali. Setiap kali kita subhanallah rabbiyal a'la, subhanallah rabbiyal azim, itu kan zikir semuanya. Bahkan takbir itu kan juga sejenis zikir. Allahu Akbar, Sami Allah, dan sebagainya. Itu kan zikir. Bapak Ibu maksudnya apa zikir itu? Maksudnya zikir itu menyapa Allah, bermunajat di hadapan Allah. Jadi ketika kita menyatakan zikir, kalimat-kalimat zikir apapun dalam sholat, itu kita sedang berbicara di hadapan Allah, menyapa Allah. Hadirkan rasa ini. Jadi setiap kali kalimat zikir dalam sholat, mari kita yakini bahwa ini aku sedang bercakap-cakap dengan Allah, ini aku sedang menyapa Allah. Nah, setelah itu ada bacaan. Ketika kita sedang membaca surat, membaca ayat, membaca Fatihah, ini kan bacaan. Membaca tasyahud, doanya, membaca iftitah, doanya, dan lain sebagainya. Diingat-ingat setiap bacaan isinya kalau bukan pujian atau sanjungan kepada Allah, biasanya doa. Maka hadirkan dalam diri kita, karena pujian, sanjungan itu kan tentang kebesarannya Allah. Rasa syukur yang sedalam-dalamnya pada Allah atas segala anugerahnya. Plus doa. Ya, kalau doa kita mengerti isinya, maksudnya doa itu apa. Dan misalnya duduk di antara 2 sujud, kita berdoa, Robbi firli. Nah itu kan kita memang nawa itu ingin minta ampun pada Allah. Sholat itu kalau Bapak Ibu, kalau kita ngerti artinya sampai detail, A sampai Z, itu segala macam doa, segala macam zikir itu lengkap di situ. Jadi munajat ada, zikir ada, pujian pada Allah, doa ada. Makanya tadi Imam Ghazali memberi tips, mbok yo sadar apa yang engkau ucapkan. Eman-eman, ini doa penting tapi batin kita seolah-olah bukan orang yang berdoa. Batin kita ini seolah-olah hanya rutin formalitas. Jadi kayak orang minta tapi kita tidak ngerti kita ini minta apa. Ingin diberi apa. Maka mungkin setelah ini Bapak Ibu ayo bareng-bareng kita ngecek bacaan sholat kita maksudnya apa, artinya apa. Nah ini untuk yang bacaan. Kemudian ada
dua aktivitas rukuk dan sujud. Dua ini sama, jenis aktivitas yang sama. Rahasianya apa? Dua gerakan ini pengagungan. Jadi pengagungan itu memposisikan Allah sebagai yang maha besar, maha agung, maha tinggi. Sebaliknya, menyadari bahwa diri ini orang yang rendah, orang yang lemah, orang yang banyak kelemahan. Bisanya kita hanya pasrah pada Allah. Jadi mental ini Bapak Ibu tolong hidupkan saat rukuk dan sujud. Jadi ketika rukuk, sadari bahwa ya Allah, Engkau begitu agungnya, Engkau begitu tingginya. Diri ini tidak ada apa-apanya kalau tidak dalam kuasa-Mu. Nah, ini kita tunduk di hadapan Allah. Bahkan sampai nanti sujud mencium tanah di hadapannya. Ini ekspresi yang keluar apa? Pengagungan. Jadi pengagungan itu kita posisikan Allah sebagai yang agung, yang besar, sekaligus kita sadarkan diri ini yang lemah. Kalau tanpa pertolongannya Allah, tanpa dukungannya Allah, aku ini tidak ada apa-apanya. Jadi rasa ini Bapak Ibu monggo dihadirkan. Ya memang fisiknya gerakan rukuk dan sujud, tapi batinnya adalah mengagungkan Allah. Nanti ada gerakan berdiri. Ketika kita sedang mantap berdiri di hadapannya, sadarilah, nah, disinilah kuncinya, mari kita sadar bahwa kita sedang ada di hadapan Allah. Jadi ini yang saya sebut kehadiran hati kita di hadapan Allah. Jadi begitu kita berdiri ini kan mulai awal mau takbiratul ihram sampai nanti kan balik dari sujud berdiri lagi. Jadi berdiri itu maksudnya apa? Menegaskan kehadiran kita di hadapannya dan meyakini hadirnya Allah dalam diri kita. Nah, itu berdiri itu simbol hadirnya hati. Jadi setiap kali berdiri kita mantapkan bahwa aku sedang berhadapan dengan Allah. Nah, ini berdiri. Nanti ada lebih jelas lagi di aktivitas batinnya. Ini masih aktivitas lahir. Dan yang kelima, duduk. Duduk inilah simbol tadorruk. Tadorruk itu simbol kalau kepada manusia itu tawaduk, merendahkan diri. Di ini tadorruk itu kayak kalau orang Jawa menyebutnya duduk yang deprok. Ini duduk yang menyimbolkan kepasrahan, penyerahan diri secara total pada Allah. Kalau Bapak Ibu nonton film-film kerajaan zaman dulu, waktu ada misalnya patihnya atau siapanya menghadap raja, itu kan duduknya duduk seperti orang tahiyat itu. Itu menunjukkan apa? Kepatuhan, kepasrahan total. Nah, waktu kita sedang duduk, apakah itu duduk tahiyat, apakah itu tahiyat awal atau tahiyat akhir, kita hadirkan sikap tadurru ini. Jadi, sikap pasrah pada Allah, serahkan diri kita sepenuhnya dalam kekuasaannya. Nah, ini 5 gerakan kunci lahir di Imam Ghazali, rahasianya di sini. Jadi mengapa sih kok gerakannya begitu? Gerakan-gerakan itu simbol-simbol beberapa makna. Kalau zikir dan bacaan, ini simbol kita sedang bermunajat, berhadapan dengan Allah, memuji Allah dan berdoa. Kalau rukuk dan sujud, ini simbol kita mengagungkan Allah. Kalau berdiri, ini simbol kita hadir tegak di hadapan Allah, bukan lalai. Dan kalau kita sedang duduk, ini tadurruk, tunduk, pasrah, menyerahkan semua dalam kuasanya Allah. Sholat yang disertai kesadaran
di balik aktivitas lahir dengan ini, insya Allah lebih mantap. Ini nanti yang sholat, selesai sholat ada asarus sujud. Yang itu antara lain tanha anil fahsya wal mungkar. Mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini 6 hal. Kalau ini yang sisi batinnya. Kalau tadi kan lahir, ini batin. Nah, begitu kita berdiri untuk sholat, semoga kualitas-kualitas ini sudah kita miliki. Batin kita. Kalau tadi lahirnya apa? Yang pertama, kehadiran hati. Hadirnya hati itu mudahnya kita artikan kita serius dalam sholat kita sadar apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Itu saja. Karena kadang-kadang kita sholat itu mulutnya bicara apa, hatinya ada di mana, pikirannya ada di mana. Kita ini seolah-olah terbelah-belah. Hatinya kemana, pikirannya kemana, mulutnya kemana. Itu berarti batinnya tidak sempurna saat sholat. Kesempurnaan batin itu hadirnya hati. Jadi mari hati kita ajak. Mengapa sih kok hati saja yang diajak? Akalnya kok tidak diajak, Pak? Yang lain-lain kok tidak diajak? Tidak. Dalam diri kita ini rajanya itu hati. Yang lalai itu hati, yang fokus kemana itu hati. Orang Jawa itu kadang menerjemahkan hati itu angen-angen. Jadi yang diangen-angen itu kan adanya di hati. Jadi fokus hidup kita kemana itu yang nyetir hati. Maka pertama-tama saat sholat, tolong hadirkan hati. Setelah hatinya beres, baru akalnya. Maksudnya akal apa? Pemahaman. Kita ngerti kata-kata yang kita ucapkan artinya apa, gerakan yang kita lakukan maksudnya apa. Ini namanya pemahaman. Di sini akal bermain, mendukung hati yang hadir tadi. Kalau hati sudah hadir apa, Pak? Nah, pahami yang kita lakukan dan yang kita ucapkan. Kemudian yang ketiga, pengagungan. Ini seperti tadi ya. Jadi kita sadari bahwa Allah itu begitu agungnya, kita ini begitu lemah, begitu rendahnya. Itu pengagungan. Mental ini harus hidup sepanjang kita sholat. Makanya setiap gerakan sholat itu kan mengagungkan Allah. Pakai kalimat Allahu Akbar. Betapa maha besar Allah, maha agung Allah, maha kuasa Allah. Diri ini tidak ada apa-apanya. Nah, ini batin kita waktu sholat ini. Maka segala keangkuhan, kesombongan, rasa bisa, rasa mengerti, rasa sudah levelnya tinggi dan lain sebagainya, harusnya sudah lenyap. Kalau masih ada sombong, masih ada angkuh, masih ada merasa menang sendiri dan macam-macam, berarti kita terlewat satu sikap batin yaitu pengagungan. Begitu kita sholat, segala atribut duniawi singkirkan. Karena kita sedang menghadap Dia yang maha kuasa, maha agung. Yang keempat, haibah. Haibah itu biasanya setelah kita mengagungkan Allah, menyadari kelemahan kita, muncul rasa takut. Takut apa? Ini kalau Allah murka padaku, kalau Allah tidak berkenan, tidak ridho padaku, selesai sudah. Aku tidak ada apa-apanya, wong aku ini lemah. Perasaan seperti ini namanya haibah. Haibah itu takut yang muncul setelah kita mengagungkan Allah. Ya Allah, betapa aku ini lemah, betapa aku ini rendah. Kalau engkau murka padaku, kalau engkau tidak ridho padaku, tidak berkenan dengan sholatku yang kualitasnya seperti ini, habis aku.
Tidak ada apa-apanya, aku selesai. Aku ini namanya haibah. Tapi juga jangan dipol-polkan haibah karena nanti setelah haibah harus ada rojak. Rojak itu harapan. Tapi meskipun begitu ya Allah, aku yakin ridhomu, sayangmu, kemurahanmu jauh melebihi kesalahanku, kelemahanku, kekuranganku. Jadi setelah haibah terus ada rojak harapan. Ini juga bisa kita hadirkan dalam sholat. Jadi pengagungan diikuti oleh rasa takut. Tapi rasa takut ini nanti bisa diminimalisir oleh harapan. Dan yang terakhir, haya atau malu. Ada rasa malu, ya Allah, Engkau begitu penyayangnya, Engkau begitu murahnya, sementara aku ini masih disetir oleh hawa nafsu, masih susah untuk khusyuk, batinku masih kotor. Nah, ini nanti terakhir ada rasa malu. Ya Allah, jadi kalau diurut itu dari pengagungan, haibah, harapan, malu. Ini kualitas yang hadir saat kita sholat, membesarkan Allah, menyadari kelemahan kita, kemudian sehingga karena kita sadar betapa hinanya diri ini, kita terus takut. Tapi takutnya tidak harus pol-polan karena nanti insya Allah Allah akan mengampuni aku dengan kemurahannya. Itulah yang membuat aku malu. Betapa penyayangnya Allah, tapi diri ini masih dipengaruhi oleh hawa nafsu, sholat khusyuk juga masih susah, dan lain sebagainya. Nah ini kalau di Imam Ghazali, sisi batinnya sholat. Jadi kalau kita sholat, batin kita isinya ini. Sudah jangan diisi yang lain-lain. Jadi isinya selalu nyambung dengan Allah. Hati kita hadir, kita paham yang kita lakukan, yang kita ucapkan, kita agungkan Allah, kita sadari kehinaan diri kita, sehingga kita takut jangan-jangan Allah murka, tapi kita tetap berharap Allah tetap maha sayang, maha murah pada manusia. Meskipun kita juga sebenarnya malu, karena masih saja kita tergoda oleh hawa nafsu. Inilah mentalnya orang sholat, batinnya orang sholat. Sehingga sholatnya semakin mantap. Dari sini kan kelihatan ini, seperti kita ini sedang bicara berhadapan-hadapan dengan Allah. Ada takutnya, ada harapannya, ada malunya. Mungkin seperti bapak-bapak dianalogikan ya ketika menghadap atasan atau dosen menghadap mahasiswa menghadap dosennya apa rektornya, itu kan perasaan ini muncul. Kalau tiba-tiba bapak atau ibu-ibu dipanggil siapa atasannya atau dipanggil menteri apa dipanggil siapa, itu nanti di hadapan beliau-beliau kan ada jenis rasa ini, pengagungan, haibah, harapan, juga malu. Di hadapan Allah harusnya lebih dahsyat dari itu. Karena Allah yang maha segalanya. Ini masih agak panjang. Kita tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Saya agak cepat. Semoga sebentar lagi selesai. Karena memang dari 200 halaman. Nah ini pelajaran juga dari Imam Ghazali. Kalau ini sebelum sholat. Yang pertama, ini melatih kita untuk bisa masuk total ke dalam sholat. Kalau ada azan, kata Imam Ghazali, bayangkan azan itu adalah seruan hari kiamat. Yang kita begitu gembira menyambut hadirnya hari pembalasan itu karena kita yakin bahwa diri ini akan dirahmati Allah, diri ini akan mendapatkan ampunannya. Jadi begitu dengar azan, wah ini panggilan. Seperti panggilan hari kiamat, di mana Allah memanggilku untuk mengampuniku. Oh itu kan kita harusnya ngerti kayak gini kan cepet-cepet bergegas. Ya kayak seandainya bapak-bapak dipanggil, oke bapak-bapak yang sore ini mau datang ke rumahnya Pak Dukuh, nanti pajetnya dihapus semua. Oh, itu kan segera
Kita datang ke rumahnya Pak Duko karena pajaknya dihapus. Ini dosa kita. Bayangkan panggilan sholat itu dari Allah menjelang kiamat, yang di situ Allah akan menawarkan pengampunannya pada kita. Harusnya kita cepat-cepat segera menjawab panggilan itu. Nah, ini tips dari Imam Ghazali. Jadi ini bayangkan Allah yang memanggil kita, di mana Allah akan memberikan kemenangan, memberikan pengampunan pada kita di hari yang menjelang kiamat. Dan Bapak Ibu kan nggak usah tanya, semuanya sekarang sudah ngerti kalau zaman ini zaman yang menjelang kiamat. Maka sudah seharusnya setiap panggilan adzan itu melonjakkan hati kita. Kayak orang kaget, astagfirullah, adzan. Ini sedang dipanggil oleh Allah untuk diampuni. Nah, itu adzan. Terus kan kita wudhu, bersuci. Kalau menurut Imam Ghazali, rangkaiannya orang wudhu yang pertama, kita pastikan kita suci lingkungannya. Ini berarti tadi masjid, musola, tempat sholat kita. Setelah lingkungan, pakaiannya. Pastikan baju yang kita pakai sopan, menutup aurat. Setelah itu kulit kita. Ini kan wudhu, mandi, kalau kita memang masih belum melakukan toharo seperti minggu lalu. Setelah itu batin kita bersihkan dengan taubat, dengan menyesal. Jadi sebelum sholat pastikan kita sudah membersihkan 4 hal. Lingkungan, pakaian, kulit kita, dan batin kita. Jadi semakin ke dalam, semakin ke dalam. Jadi kalau batin ya taubat, menyesal. Nah, maka usahakan nanti sebelum memulai sholat kita beristighfar, kita nawaitu untuk tobat. Kalau tadi ada salah-salah, semoga tidak diulangi lagi. Nah, terus nutup aurat. Nutup aurat ini ya lahir, ya batin. Yang lahir ya pakai baju sesuai dengan aturan aurat. Yang batin ini kita aurati diri kita ini dengan rasa malu dan rasa takut. Malu pada Allah, takut pada Allah, itu akan jadi penutup aurat batin kita. Orang itu kalau masih punya malu, masih punya takut pada Allah, itu biasanya tidak berani melakukan dosa, tidak berani melakukan maksiat. Orang yang dengan sadar masih mau nabrak maksiat, melakukan dosa, kemungkinan rasa malu dan takutnya pada Allah mulai menipis. Atau jangan-jangan sudah hilang. Maka ketika kita sholat, mari kita sambil sadar, aku harus nutup aurat, tidak hanya lahir, tapi juga batin. Kita hidupkan rasa malu dan takut kepada Allah. Kemudian menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu ya lahir ya batin. Kalau yang lahir menghadap ke arah Ka'bah, Masjidil Haram. Kalau yang batin itu menghadap ke Allah saja. Kita palingkan pandangan kita dari segala hal selain Allah saja. Nah, ini berarti menghadap kiblat di ranah batin. Yang tadi pikirannya jangan kemana-mana, sudah singkirkan dulu segala hal ihwal duniawi, sekarang sedang berhadapan dengan Allah. Nah, setelah azan kita bersuci, nutup aurat, ngadep kiblat, kemudian kan kita berdiri siap-siap mau takbir. Kalau bahasanya Imam Ghazali, berdiri dengan kepala menunduk, menukur sebelum takbir. Nah, ini mari kita hadirkan sepenuhnya diri kita, mengakui ketinggian Allah dan menyadari kehinaan diri. Makanya kepalanya menunduk sebelum takbir. Ini berdiri dengan kepala menekur. Biasanya di situ kita mulai mau niat untuk sholat. Nah, ini fisiknya berdiri, batinnya sadar sedang ada di hadapan Allah. Makanya mengapa kepalanya menunduk? Karena sadar kehinaan dan kerendahan diri. Baru setelah itu takbir sholat. Nah, kalau ini rahasia sholatnya. Baik, ini nanti bisa di-share slide-nya. Saya baca agak cepat ya Bapak Ibu karena waktunya sudah jam 9, nanti terlalu malam. Nah, niat itu
Mari Bapak Ibu ketika niat kita sadari benar secara sungguh-sungguh bahwa aku ini sedang memenuhi panggilannya Allah dan perintahnya Allah. Dan ini memang kewajibanku. Jadi, kita tegaskan dengan serius di batin kita bahwa ini memang tanggung jawabku, kewajibanku, aku berhasrat memenuhi panggilannya Allah. Setelah itu takbir. Takbir itu momen ketika kita mengakui tidak ada apapun yang lebih agung, lebih besar dari Allah. Jadi begitu Allahu Akbar, semua yang berhubungan dengan dunia semoga tersisihkan. Karena satu-satunya yang maha agung, maha besar hanya Allah saja. Jadi kuncinya nanti setelah niat kita takbir itu, saat itulah momen ketika hanya Allah saja. Tidak ada yang lebih agung selain Allah. Setelah itu membaca doa iftitah. Ini ada macam-macam doa iftitah, tapi kuncinya sebenarnya rahasianya dua. Yaitu mengorientasikan hidup kita. Jadi ini semacam deklarasi di depan Allah. Ya Allah, hidup matiku hanya milikmu. Kupersembahkan padamu. Aku beriman percaya kepadamu. Hanifah muslimah. Jadi aku lurus pasrah, tidak menyembah apapun selain engkau. Jadi iftitah ini semacam kalimat-kalimat pernyataan tentang bahwa ya Allah engkau adalah satu-satunya dalam hidupku dan hidup matiku arahnya adalah kepadamu. Jadi ini maksudnya doa iftitah itu. Jadi semoga kita bisa melahirkan kesadaran ini. Jadi ada kesadaran pasrah, tunduk, patuh pada Allah saja. Itu iftitah. Kemudian kita membaca Fatihah, membaca surat. Kuncinya cuma satu. Lidah mengikuti hati, kata Imam Ghazali. Lidah mengikuti hati itu, kalau mulut kita bilang iya karena butuh, iya karena stain, ya hatinya memang satu-satunya yang disembah hanya Allah, yang diminta tolong hanya Allah. Kalau mulut kita bilang alhamdulillahirabbil alamin, hatinya sepenuhnya juga memuji Allah. Ini kuncinya bacaan ada di sini. Jadi lidah mengikuti hati. Bacaan apapun, surat apapun, maka akan lebih indah kalau Bapak Ibu sholat membaca surat ayat yang Bapak Ibu ngerti maksudnya. Meskipun kalau tidak juga tidak apa-apa, tapi kalau ngerti maksudnya bisa lebih mantap, lebih mendalam. Kemudian berdiri. Berdiri ini kalau tadi makna fisiknya, ini makna batin operasionalnya. Pokoknya istiqomah, tegak, hidup demi Allah saja. Kemudian rukuk juga begitu, menegaskan keagungan dan kebesarannya, diperbarui terus. Kalau iktidal itu memuji Allah, berharap akan rahmatnya. Hadirkan ini saat kita sami Allahu liman hamidah. Ini kan pujian pada Allah, kemudian semoga Allah memberi rahmat pada. Itu sebenarnya dari kalimatnya sudah menunjukkan ke sana. Nah, terus sujud. Sujud itu meletakkan bagian tubuh yang paling mulia, yaitu muka, di tempat yang paling rendah, yaitu tanah. Berarti apa? Menyadari kehinaan. Kita ini semula diciptakan dari mengagungkan Allah, menyadari kehinaan diri. Ini waktu sujud. Kalau duduk di antara dua sujud, isinya berdoa dan merendahkan diri.
memohon dan merendahkan diri. Robbi firli warhamni warfa'ni warzuqni dan seterusnya. Ini kan isinya doa. Kadang-kadang kita lupa bahwa itu doa, pokoknya cepat-cepat diucapkan, segera sujud lagi. Padahal kalau dihayati, di situ momen kita minta banyak hal kepada Allah. Baru setelah itu tasyahud. Tasyahud itu kita duduk pasrah seperti tadi pada Allah dengan adab, dengan penghormatan, dengan doa dan harapan atas rahmat dan kesejahteraan dari Allah. Ini waktu kita sedang duduk tasyahud. Setelah itu baru salam. Salam ini doa keselamatan, kesejahteraan untuk semuanya saja, plus rasa syukur kepada Allah masih diberi oleh Allah daya, diberi oleh Allah kesadaran, kekuatan untuk menjalankan sholat. Jadi begitu kita salam, itu kita munculkan kesadaran dalam diri kita, semoga kita semuanya dalam kondisi selamat dunia akhirat, dan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi izin oleh Allah dan kesadaran oleh Allah untuk masih menjalankan sholat. Nah, ini aktivitas-aktivitas yang kita jalankan saat sholat dan rahasia-rahasia di baliknya. Terakhir, ini ada tips dari Imam Ghazali, ini juga dari hadis yang dikutip, sholli sholata muwaddi. Sholatlah seperti sholat yang orang yang mau berpisah. Ini seperti sholat orang yang terakhir mau berpisah, itu muwaddi. Ya, kalau urusan dunia berarti sholat seperti orang yang merasa ini besok aku mau meninggal. Ini sholli sholata muwaddi. Apalagi hari ini umur siapa yang ngerti, maka setiap kali sholat dengan kesadaran ini, pasti kita segala daya, hati, akal, pikiran dikerahkan semaksimal mungkin untuk sholat sebaik mungkin. Ini sholli sholata muwaddi. Selama ini mungkin kita santai-santai sholatnya rutinitas karena kesadarannya adalah ya nanti kalau kurang belajar lagi, kalau salah ya diperbaiki, kalau kesadaran ini sehingga kadang tidak terlalu serius. Tapi kalau kita sadar, wah ini waktuku sudah habis ini itu biar sholatnya serius, sepenuh hati, sepenuh daya. Maka tipsnya yang dikutip oleh Imam Ghazali, sholli sholata muwaddi. Sholatlah sholat orang yang sedang mau berpisah.